Assalamualaikum Pak JK. Salam. Sehat Pak. Selamat pagi Pak JK. Pagi. Oke. Ya, silakan buat Andri, bisa dilanjutkan. Bila Pak ini ada, silakan. Baik, terima kasih Pak Syamril. Teman-teman hadirin yang kami hormati, kita telah bersama dengan ayahanda kita, mentor yang luar biasa, sosok yang pasti bukan saya saja yang mengidolakannya, tapi semua kalangan, termasuk partisipan yang hari ini kurang lebih sedikit lagi mendekati 500 ya, 500 yang ikut di kelas Zoom kita. Pak JK ini sangat dihormati bukan hanya dalam ekosistem bisnis, namun juga dalam peran sosial kemanusiaan beliau, dan hebatnya lagi, beliau masih sangat diterima di lintas generasi. Sampai Gen Z ini masih mengenal dengan baik Pak JK. Assalamualaikum Pak JK, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya, bugar alhamdulillah. Kesibukan terakhir apa nih Pak JK? Ya biasa. Nah, itu ngurus sosial, lihat bisnis, kasih advice ke bisnis. Ini alhamdulillah karena setiap ITBK mengundang Pak JK untuk hadir sebagai pembicara, Pak JK siap untuk selalu bergabung. Terima kasih Pak JK. Dan izinkan saya memperkenalkan audiens kita pagi ini. Ada yang dari Mitra Pengabdian Masyarakat ITBK lah Pak, dari Pemerintah Desa Kabupaten Maros yang diwakili oleh Ibu Kepala Desanya. Ada juga perwakilan pengurus BPD HIPMI Sulsel, ada dari Halakah Entrepreneur, ada juga dari Bapak Ibu Kepala SMA, SMK di Kota Makassar dan di Sulawesi Selatan. Ini lengkap Pak, mulai dari Pindrang, Maros, Takalar, Selayar, Pangkep, Sinjai, Sidrap, Jeneponto hadir, Tanah Toraja, dan juga tentu Sekolah Islam Atira, Bone, Kajolalido, Baruga bergabung Pak untuk menyimak sesi Bapak nih. Tidak sabar ingin terhubung energi positifnya. Teman-teman semua, tadi sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa sesi Inspiring Speech ini bersama Pak JK adalah bagian dari kick-off Lomba Ide Bisnis Pelajar SMA di Sulawesi Selatan. Dan ini adalah kompetisi pertama yang dihelat oleh Institut Teknologi dan Bisnis Skala di usianya yang baru 2 tahun. Dan insya Allah akan menjadi agenda rutin tahunan untuk adik-adik pelajar. Dan berbicara mengenai sosok JK, kita tidak pernah kehilangan inspirasi dari beliau. Beliau identik dengan jalan keluar ya, jalan keluar, dan di value Kala Group beliau adalah ikon dari lebih cepat, lebih baik bersama Pak Haji Kala, kerja ibadah, ibunda beliau Hajah Tirah, apresiasi pelanggan, dan Ibu Fatimah Kala aktif bersama. Dan sepertinya kita sudah tidak sabar ya menyimak beliau bercerita tentang bisnis ala JK. Pak JK, sebelum masuk ke sesi Bapak nih, sebentar sharingnya, satu pertanyaan untuk membuka Pak. Pak JK, jadi saudagar, pebisnis, atau politisi Pak? Pertama, saudagar dulu, pengusaha dulu. Itu saya jalani hampir 35 tahun. Siap. Setelah pensiun dari, bukan pensiun, mempensiunkan diri dari dunia bisnis secara langsung ya, baru masuk politik. Karena dia diminta untuk jadi menteri. Dari menteri, jadi Menko, jadi wakil presiden. Semuanya saya jalankan 20 tahun. Jadi saya bisnis dan politik itu sudah 55 tahun. 55 tahun. Dan waktu itu pertama kali Bapak diamanahkan oleh Pak Haji Kala di umur 26 tahun ya Pak ya? 27. Iya, kurang lebih lah. 25, 26. Masih sangat muda. Baik, kami persilahkan Pak JK untuk menyapa teman-teman semua audiens kita hari ini, dan monggo Pak untuk disampaikan sharing session-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Anak khusus juga semua para mahasiswa yang di saudara yang mengikuti acara ini. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan ini, dan juga itu mudah-mudahan kita semua belajar masa lalu untuk kebaikan masa depan. Kita bicara masa lalu, tapi sebenarnya pembicara masa lalu itu untuk kebaikan masa depan. Tidak mungkin kita hanya masa lalu untuk masa lalu. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, ada suatu pertanyaan tadi. Kemajuan negara itu karena apa? Kemajuan negara itu apabila seluruh masyarakatnya berpendapatan, bekerja, dan sebagainya. Tentu peranan pemerintah sangat penting. Tapi peranan bisnis, perdagangan, industri, ataupun jasa sangat penting lagi. Karena tanpa peranan itu produksi, tanpa dengan konsumsinya, dengan pekerjaan di bidang produktivitasnya, pendapatan masyarakat negara akan tidak besar. Kalau tidak besar, maka berarti itu akan terjadi penurunan pendapatan, dan itu tidak bisa memakmurkan suatu negara. Karena itu semua negara yang maju juga apabila semua kegiatan usaha di negeri itu berjalan betul dan menambah pendapatan masyarakat. Karena itulah kenapa bisnis itu sangat penting sekali. Karena tidak ada negara maju tanpa bisnisnya maju. Juga begitu juga tidak ada daerah yang maju tanpa usaha yang maju. Sebenarnya masing-masing daerah mempunyai suatu kelebihan dan kekurangan. Kalau kita bicara di selatan, sebenarnya ya pengertian tentang usaha saudagar itu sangat penting, mempunyai peranan yang penting. Kan itulah maka sangat dipengaruhi juga oleh kemauan, spirit, dan budaya suatu daerah. Kan itulah maka saya sangat gembira bahwa kemajuan usaha itu sangat penting sekali untuk kemajuan kita semua. Dalam berusaha, pengalaman saya selama 35 tahun terjun langsung, berusaha langsung, memang ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Yang gagal jangan diikuti. Yang berhasil ya, tentu menjadi pelajaran. Kenapa kita harus memenuhi atau meningkatkan semangat itu? Seperti sekarang ini, kita negara masih dalam tingkat menengah bawah, artinya pendapatan masyarakat kita masih lebih rendah dibanding Malaysia, dibanding Thailand, sebagainya. Tentu berada di tengah-tengah. Karena itu maka selalu orang mengatakan untuk meningkatkan itu maka yang sangat penting ialah ekonomi berjalan. Ekonomi berjalan itu hanya bisa dilakukan oleh apabila banyak pengusaha. Karena tanpa banyak pengusaha tidak mungkin ini berjalan dengan baik. Maka kenapa kemudian hadikala memilih ini, dan kita bersyukur bahwa dengan cara bekerja menjaga kepercayaan pengusaha yang baik itu, pertama dia mempunyai ide, kemudian dia menerapkan ide itu atau solusi itu dengan kepercayaan yang baik kepada pelanggan, kepada karyawan, dan juga karyawan juga harus memberikan kepercayaan kepada perusahaan. Jadi itu semuanya sangat penting, ide, sesuatu hal yang jalan keluar, kemudian trust dijaga tersebut. Dan tentu manajerial yang baik, karena tidak mungkin kita laksanakan. Recording in progress. Itulah tentu prinsip-prinsip pokok yang kita. Kenapa itu? Sebentar dulu, ya, oke. Jalankan.
Kita di Sulawesi Selatan itu seperti saya katakan tadi punya budaya semangat untuk berusaha baik di dalam daerah juga itu ada daerah. Nah, semangat ini harus dipertahankan karena kita kemudian mempunyai ide-ide yang baru. Karena itu saya katakan pertama pengalaman yang pertama ya kemauan yang pada waktu saya selesai fakultas banyak pemerintah minta saya menjadi kepala ini, kepala bulog, kepala dan sebagainya. Tapi alhamdulillah saya menolak demi untuk melanjutkan usaha orang tua. Yang pada waktu itu sudah sangat menurun akibat krisis. Ya, saya ingin ceritanya dulu bagaimana awalnya. Nah, jadi ingin mengutarakan dengan pikiran bahwa tanpa usaha yang baik, tanpa kita akan ketinggalan. Karena maka spirit itu. Ditambah lagi kalau masa sekarang, kan cuma profesi itu cuma 3. Menjadi pegawai negeri, menjadi karyawan dunia usaha, atau bekerja sendiri. Kurang lebih begitu. Nah, kalau pegawai negeri itu sangat tipis kemungkinan. Setiap tahun contohnya ada sarjana yang baru dari berbagai universitas, ada 4.000 universitas perguruan tinggi di Indonesia menghasilkan 800.000 alumni. Kemana mereka? Kemana Anda nanti? Kalau pegawai negeri itu diterima paling tinggi 100.000 per tahun. Dan itu bukan hanya sarjana, ada SMA dan sebagainya. Maka pilihan-pilihan bukan hanya pilihan untuk kemajuan negara, pilihan untuk diri sendiri juga sangat penting dunia usaha ini atau berkembang bersama-sama. Karena tidak mungkin lagi bisa juga, karena itulah juga di sini kita didik untuk dua kemungkinan, berusaha sendiri atau ikut dalam usaha, bekerja dalam menjadi karyawan. Dua pilihan. Tidak dibentuk untuk bekerja dari pemerintah, karena itu seperti Anda lihat kalau diterima 100.000 orang melamar gitu kan. Jadi begitu kecilnya kemungkinan itu, maka kita harus fokus bagaimana meng-create diri sendiri. Inti sebenarnya ialah kita lebih senang kalau begitu banyak orang yang anak-anak muda yang ingin berusaha, karena itu akan memperlebar, memperbanyak. Di samping lagi juga ya secara khusus di kalangan pengusaha nasional pribumi kita ini itu sekarang ini sudah mengalami penurunan semangat dibanding dengan teman-teman kita, pada teman-teman orang Tionghoa dan sebagainya. Itu maka harus ada semangat untuk naik, untuk maju seperti itu. Nah, kalau menjadi pengusaha tentunya apa yang harus menjadi perhatian kepada kita semua. Seorang pengusaha itu banyak orang mengatakan berusaha itu mencari keuntungan, bukan. Tidak banyak pengusaha yang ingin berusaha mencari keuntungan. Yang dia usahakannya lah berkembang. Dulu usahanya mungkin hanya menjual 1 miliar, ingin usaha itu menjual 2 miliar, 3 miliar supaya maju. Ingin dulu pegawainya hanya 10, ingin pegawainya 20 supaya berkembang. Ingin usahanya berkembang. Tapi untuk berkembang itu harus untung. Nah, di sini untung itu sebagai satu instrumen agar kita berkembang. Ya. Jarang orang pengusaha kalau untung dia makan sendiri, nanti tidak. Selalu apabila ada keuntungan investasi lagi dalam suatu usaha yang lebih besar lagi. Nah, itu yang menjadi bagian daripada upaya-upaya kita itu. Nah, untuk apa waktu pengalaman saya, karena tadi anak yang mengalami bisnis, waktu selesai di fakultas, bapak saya menyerahkan perusahaan yang karyawannya cuma 1 orang. Apa yang harus saya pikirkan?
Pertama, apa kebutuhan masyarakat yang kita bisa penuhi? Saya lihat pada waktu itu, wah, semua orang, pejabat pemerintah butuh kendaraan. Karena bisnis pertama saya langsung tinggi. Bagaimana mengimpor kendaraan? Bagaimana menjual kendaraan? Bagaimana menjual, khususnya yang waktu boleh bagaimana menjual Toyota. Nah, yang kedua, sekarang upacara bikin surat kemana-mana ke Toyota, saya tidak tahu lamanya, pokoknya kirim surat aja ke kedutaan macam-macam. Akhirnya upaya itu, menjalankan upaya itu dengan sebaik-baiknya. Nah, berkembang. Kemudian setelah itu apa? Bagaimana orang bisa membeli mobil lebih banyak? Iya, jalan harus baik, infrastruktur harus baik, dan pendapatan masyarakat harus baik. Maka di dalam perusahaan itu, di samping saya menjalankan di perusahaan, saya juga bekerja bagaimana infrastruktur di daerah itu harus baik. Karena itu ya saya selalu bicara dengan pemerintah, dengan gubernur, dengan PU, bagaimana kita bikin jalan yang baik. Nah, akhirnya juga saya bikin kontraktor Bumi Karsa agar semuanya itu kita bisa membangun lebih cepat upaya-upaya itu. Dan sampai sekarang Bumi Karsa bergerak di bidang infrastruktur. Karena dengan infrastruktur itu orang ekonomi akan lebih efisien. Karena kalau ekonomi lebih efisien, maka orang akan berpendapatan lebih banyak. Orang berpendapatan lebih banyak, orang membeli lebih banyak lagi kendaraan atau barang-barang lain. Jadi sebagai pengusaha saya menjalankan bukan upaya memakmurkan masyarakat. Tanpa masyarakat kemakmuran, siapa yang membeli barang? Nah, apa akibat dari pandemi ini? Karena pendapatan masyarakat menurun. Akhirnya barang-barang tidak laku. Karena tidak laku, maka banyak pengusaha yang mengalami kesulitan. Kalau banyak pengusaha mengalami kesulitan, maka juga orang pengusaha lain akan sulit juga, kan tidak ada pembelinya atau tidak terjadi transaksi. Nah, karena itulah maka kita selalu harus menyeimbangkan upaya-upaya itu. Nah, itulah suatu upaya idealisme usaha. Jadi dalam usaha itu juga ada idealismenya. Jadi kalau dulu waktu saya masih muda di Makassar, selalu keliling daerah melihat keadaan penduduk apanya, maka kita tingkatkan udang, tingkatkan produksi jagung, tingkatkan produksi kakao, kopi dan sebagainya, agar masyarakat berkembang sehingga masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk membeli sesuatu. Jadi ada daya beli lebih tinggi yang tinggi. Kalau daya beli lebih tinggi maka sama-sama makmur, pembeli makmur, penjual juga makmur. Itulah cara kita mengajukan suatu usaha seperti itu. Tidak hanya bekerja saja seperti itu. Yang kedua tentunya yang kita harus perhatikan ialah kepercayaan. Karena hanyalah contohnya saya jual Toyota. Harus betul-betul percaya bahwa mobil ini berjalan dengan baik sampai 20 tahun. Minimum kita menjamin itu. Karena itu harus dijaga spare part-nya, harus dijaga servisnya. Itu karena tanpa kepercayaan. Kenapa Toyota selalu menjaga kepercayaan? Kemana ada kantor di mana-mana, ada bengkel di mana-mana, menjaga kepercayaan. Jadi modal utama kita kepada langganan, kepada pembeli, ialah kepercayaan. Dia yakin bahwa kalau membeli mobil Toyota itu akan terjamin dia punya kemampuannya. Terjamin dan punya masalah berapa tahun spare part-nya, terjamin kepada servisnya. Jadi trust. Begitu juga karyawan bekerja dan dia terjamin, tidak percaya bahwa kehidupannya akan lebih baik, kehidupannya akan mendapat penghasilan yang cukup. Semua itu harus dikerjakan seperti itu. Dan karena itu ada seperti saya katakan tadi, ada 3 hal yang menjadi perhatian. Yang mana nomor 1 ialah langganan pembeli. Yang kedua karyawan. Yang ketiga baru ownernya. Semuanya harus diperhatikan pada kepentingan masing-masing. Tapi hampir semua kalau dibilang juga lah, kalau ada keuntungan dibuat lagi berkembang. Nah,
Karena itulah maka hal-hal itu harus menjadi perhatian kita semua. Tapi samping itu juga maka pengenalan kepada seluruh daerah harus menjadi bagian yang sangat penting bagi kita semua. Nah, dan juga tentu kita selalu menjaga juga. Kenapa saya ikut menjadi politisi? Untuk menjaga kestabilan. Saya yakin saya bisa menjaga kestabilan perdagangan. Saya kemajuan, bukan hanya kestabilan, kemajuan yang stabil seperti itu. Kita butuhkan seperti itu. Karena itulah maka menjadi bagian daripada upaya untuk kemajuan kita semuanya. Nah, pengalaman lainnya tentu ialah ada hal yang perlu Anda ikuti dan tidak. Saya waktu begitu semangatnya, jenis usaha yang saya pernah jalankan ada lebih 30. Kontraktor sampai industri di Jakarta dibukakan, kemudian perdagangan, perikanan, kita punya kapal untuk angkat tuna, sampai di bidang pertanian, semuanya kita jalankan. Tapi hal-hal tersebut termasuk toko buku, percetakan, pernah tukang cukur, travel bureau, yang saya kerjakan seperti itu. Tidak semua, tapi tidak semua, barangkali yang menguntung tidak kurang daripada setengah. Jadi dari pengalaman itu saya akan harus fokus. Sekarang kita harus fokus penjualan mobil dan energi. Nah, tanpa fokus dan keahlian kita tidak bisa menguasai semua dari macam usaha seperti itu. Dari pengalaman itu kembali saya terangkan kalian di Makassar harus fokus, perbaiki penjualan mobil, perbaiki penjualan infrastruktur. Nah, itu saja yang dua yang lebih baik, dan bagaimana bekerja di infrastruktur. Dan infrastruktur bermacam-macam. Jual aspal juga memperbaiki infrastruktur. Dan itu di samping itu CSR-nya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, jadi ada dua. Sering dulu waktu saya aktif di Kadin, mana teman-teman di kantor bertanya, Bapak ini lebih sibuk di luar daripada di kantor. Iya, kenapa saya sibuk di luar? Ke daerah-daerah, meningkatkan tadi itu produksi jagung, meningkatkan produksi kopi, perikanan, dan sebagainya. Ialah agar banyak orang mempunyai pendapatan, sehingga dia bisa beli mobil. Jadi bukan sebaliknya, bukan agar Anda beli mobil agar Anda berusaha, Anda berusaha baik sehingga Anda punya, dan makin banyak usahanya, makin banyak mobil dibutuhkannya. Nah, itu adalah suatu upaya untuk bukan hanya menjual, tapi bagaimana mendorong orang mempunyai kemampuan membeli. Nah, itu yang selalu saya kerjakan, dan kita selalu saya katakan ke Kadin agar bekerja seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya masyarakat sehat, masyarakat memiliki kemampuan dan sebagainya. Nah, sekarang apa yang kita kerjakan? Apa fokus kepada dua hal tentu. Ialah bagaimana tetap menjaga infrastruktur. Kedua, bagaimana apa yang ke depan kita untuk masyarakat, ialah energi yang baik. Karena tidak ada lagi kehidupan tanpa kebutuhan listrik. Anda mau di rumah, ada lampu, Anda nonton TV, Monas, banyak hampir negara di masyarakat yang juga menengah atau kurang mampu, saya lihat tetap punya rice cooker. Nah, kalau yang menengah mesin cuci, AC, semua itu energi, bisnis atau kebutuhan yang butuh energi. Karena itu maka kita fokus untuk bagaimana membuat listrik yang baik. Nah, itu karena kita lihat masa depan itu kebutuhan itu pasti naik terus akibat seperti itu. Nanti lagi di bidang mobil akan berubah. Orang akan berubah mungkin 5 tahun yang akan datang untuk mobil listrik. Kalau mobil listrik tentu mobilnya lebih simple, tapi kebutuhan listrik untuk itu lebih banyak lagi.
Jadi itu juga suatu upaya seperti itu untuk kita jalankan sebaik-baiknya. Nah, dalam bidang ini tentu kita semua memperhatikannya, dan harapannya tentu kepada anak. Kemudian bagaimana anak-anakku, para mahasiswa yang ikut di sini? Pertama, Anda harus punya semangat nomor satu. Banyak pengusaha-pengusaha hebat itu sekolahnya tidak hanya sampai SMA, tapi dia pengusaha hebat. Tapi ada semangatnya dan pengetahuannya, pengalamannya. Yang paling mempengaruhi adalah pengalaman. Kenapa? Ya saya minta nanti para mahasiswa untuk selalu magang di perusahaan, ikut bekerja. Jadi itu bagian daripada pendidikan, harus belajar bekerja supaya ada pengalaman, dan diberikan semangat untuk maju. Jadi bukan hanya diajarkan teori, karena kalau sekiranya teori bisa memajukan dunia usaha, ya kita bentuk saja fakultas ekonomi atau bisnis sebanyak-banyaknya, maka belum pengusaha. Ternyata tidak. Yang paling pokok ya semangat ingin maju dan kemudian pengetahuan untuk menjalankan upaya-upaya kemajuan itu. Itu yang paling penting dan pengalaman. Karena itu maka kenapa mungkin institusi ini bikin di mall, agar bisa langsung melihat secara nyata bahwa perdagangan ini begini, selera masyarakat begini, customer juga semangatnya atau caranya memilih begini. Jadi tiap hari Anda semua bisa melihat orang perdagangan, karena itulah pelajaran yang terbaik, pengalaman. Dan itulah saya harapkan bahwa dalam kesempatan ini tentu kita harapkan banyak kemajuan, tapi kemajuan itu tentu seperti saya katakan tadi, semangat untuk maju, kultur untuk maju, kemudian juga pendidikan untuk menambahkan. Jadi apa tekad saya dulu? Bapak saya hanya sekolah kelas 3 SD, SR, kelas 3. Terus bisa jadi pengusaha, hebat. Saya pikir saya berikan janji kepada diri saya. Bapak saya saja SD bisa lebih baik. Apalagi saya sudah sarjana, masa tidak lebih baik. Itu yang menjadi dorongan kepada saya untuk maju, untuk bergerak. Karena saya pikir bapak saya saja SD kelas 3 itu bisa maju, apalagi saya. Nah, memang itu dibutuhkan suatu upaya-upaya dan juga sebagai pandu. Nah, saya tentu pertanyaan, kenapa tidak banyak usaha yang bisa berkembang setelah hampir 70 tahun seperti kita ini? Nah, harapan saya ialah kita dapat berkembang menjadi 100 tahun seperti itu. Dan kalau 100 tahun ini tentu tidak banyak usaha. Saya kira kalau di Sulawesi Selatan tidak ada usaha yang besar itu punya umur 100 tahun. Pada saat perusahaan ini dimulai tahun 50-an, begitu banyak pengusaha yang mendapat lisensi istimewa untuk berusaha berdagang. Banyak sekali mendapat keuntungan daripada jatah-jatah devisa zaman itu. Nanti Anda bisa pelajari itu sejarahnya. Tapi tidak banyak yang bisa berkembang sampai sekarang. Hampir semuanya berhenti. Banyak keluarga-keluarga pengusaha dulu, tapi tidak hanya mewarisi hartanya, tidak mewarisi dia punya semangat dan ilmunya dan dorongannya. Ini kita harus kembali kepada di situ. Bagaimana semangat untuk bekerja, jangan putus asa, mencari bisa usaha yang bisa laku di masyarakat, yang bisa dapat dikembangkan di masyarakat. Ini saya katakan tadi puluhan, ratusan pengusaha, tapi ya kita sayangi bahwa tidak banyak. Salah satunya kita, jikalau itu bisa berkembang sampai sekian 70 tahun. Insya Allah mungkin sedikit lagi kita akan lebih lama lagi. Nah, karena itulah maka
saya banyak teman-teman untuk membuat asosiasi pengusaha 50 tahun atau 75 tahun atau 100 tahun. Kita belum mencapai 100 tahun. Tapi sekarang sudah mencapai seperti itu. Sedikit dan tahun depan sudah 70 ya. Tahun depan. Ya. Karena itu maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih dengan pengalaman itu. Kita berusaha untuk memajukan negeri ini. Jadi di samping itu juga saya selalu apa yang niat kita harus baik, niat kita sebagai pengusaha harus ada. Antara lain niatnya keagamaan. Kalau kita berhasil bisa membangun masjid, bisa membangun madrasah di sekolah, baik. Saya kebetulan datang ini dari luar kata ini, berdiri ini. Semua ada hikmahnya. Silakan Pak, silakan Pak. Ya. Ya seperti itu. Nah, jadi niatnya baik. Kalau saya berhasil, saya bayar zakat. Jadi niatnya juga usaha itu bukan samping mau memajukan negeri, memajukan usaha. Kita juga dengan berusaha yang baik bisa bayar zakat lebih banyak. Kenapa di kantor Adhikara itu selalu selama puluhan tahun selalu nomor 1 membayar pajak. Dan saya selalu jaga itu bahwa bayar usaha itu harus bayar pajak dengan baik. Karena dengan pajak itu baru bangun negara bisa dibangun. Bisa selalu usaha pajakmu harus selalu lebih tinggi nomor 1 yang lain. Karena itu puluhan tahun aja kalau itu bayar pajak yang terbesar di Sulawesi. Kenapa? Itu untuk meneruskan pikiran saya bahwa negara kita bisa menjual lebih banyak kalau masyarakat lebih baik, kalau pemerintah lebih baik membuat jalan. Untuk membuat jalan, membuat masyarakat harus bayar pajak. Ya, jadi membayar pajak bukan hanya untuk kepentingan negara, untuk kepentingan kita juga. Kenapa saya selalu berkeras kepada bagian keuangan, pajakmu hati-hati, jangan main-main pajak. Harus bayar. Sama dengan zakat. Nah, jadi ada unsur nasionalismenya kita bukan, ada unsur keagamaannya. Baru dengan unsur semangat yang besar seperti contohnya untuk kita lihat semua dengan perhatian pertama memperhatikan kepada konsumen, langganan, kemudian memperhatikan masyarakat karyawan, staf dan sebagainya. Kemudian memperhatikan ownernya, pemiliknya, kita ini. Tanpa tiga masalah ini, grup kelompok ini tidak tanpa kebaikan kepadanya, maka kita tidak bisa maju. Itulah harapan saya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak JK untuk sharing inspiring speech-nya, dan sepertinya antusiasme teman-teman sudah cukup banyak lewat forum chat, dan juga dari Bitly pendaftaran sudah ada beberapa pertanyaan nih Pak yang masuk untuk Pak JK. Tadi saya tertarik dengan pembahasan Pak JK terkait bisnis yang tidak semuanya itu untung ya Pak ya. Bahkan kalau tidak salah ada bisnis terkait telekomunikasi yang kena disrupsi waktu itu karena belum bisa bersaing dengan digital ya Pak. Jadi kita akhirnya nggak ada nih unit bisnisnya sekarang di telekomunikasi. Pak JK, ada pertanyaan tadi yang masuk. Apakah Kala Group akan berencana di dunia pertambangan, Pak, bisnisnya? Utamanya di bidang energi. Ya, pertama kita membangun listrik. Alhamdulillah, Adhikara Grup Kala ini nanti punya listrik dengan hidro, air yang terbesar di Indonesia di bidang swasta. Insya Allah 5 tahun lagi akan mempunyai
listrik yang terbesar. Nah, memang sekarang ini dunia berubah dengan perkiraan bahwa dalam 5-10 tahun akan datang mobil listrik itu bisa mencapai banyak. Karena itu maka kita juga bergerak di bidang smelter. Jadi bukan pertambangannya, tapi bagaimana tambang itu kita jadikan nikel dan juga untuk mobil listrik yang baik. Karena itu maka ini akan berjalan. Nanti sekarang sudah dimulai di Klopo. Bukan pertambangannya, tapi hasil tambangnya yang kita kelola. Iya. Dan berhubungan sama visi Kala Group juga ya Pak, yang harus ramah dengan lingkungan ya Pak. Kita di air nih hidro. Kalau tambang kan mungkin merusak alam gitu ya Pak ya. Oh, Pak JK, ada pertanyaan dari adik kita Mutiara dari SMA Islam Atirah. Bagaimana cara kita mengembalikan motivasi berbisnis Pak kalau kita ketemu hambatan yang berat, apalagi di masa pandemi ini? Itulah namanya semangat. Kalau pengusaha tidak untung terus, kalau semua pengusaha itu untung terus, maka semua orang ingin jadi pengusaha. Kalau semua orang ingin jadi pengusaha, dan siapa yang mau beli, kan gitu kan? Iya. Ya, tapi tidak semua suasana usaha itu baik seperti sekarang terjadi pandemi. Tapi khususnya Sulawesi Selatan itu tidak banyak turunnya. Karena daerah pertanian orang tetap butuh makan beras, tetap orang butuh jagung, tetap orang butuh ikan, tidak menurun. Yang menurun itu di bidang industri, katakanlah industri pakaian, industri mobil agak menurun, walaupun sekarang sudah mulai naik. Khususnya di Sulawesi. Sekarang kita paling baik dibanding dengan daerah lain di daerah Jawa dan sebagainya. Karena jadi semangat justru itu tekan semangat untuk mulai lagi. Tapi seperti saya katakan tadi, kita bersyukur di Sulawesi itu tidak banyak turunnya. Jadi tidak banyak orang menganggur akhir pandemi itu. Karena yang kita hasilkan barang-barang kebutuhan pokok, ya. Jadi yang berat itu justru perilaku kita, harus disiplin, harus jaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Tapi dalam bidang usaha, alhamdulillah sudah lebih stabil dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Oke, makasih Pak. Mungkin masih ada pertanyaan yang lain di slide. Pak JK, adakah filosofi Bugis atau filosofi lain yang melekat dalam diri Bapak sehari-hari untuk menjalankan bisnis maupun aktivitas kesehariannya Bapak? Filosofi Bugisnya. Ya pastilah. Filosofi di mana kita lahir dan bekerja itu selalu dipengaruhi oleh kondisi filosofis di semangat itu. Kalau kita sebagai orang Bugis Makassar, filosofi seperti semangat itu pantang mundur selalu dimakan. Kedua, berbeda dengan di Jawa. Di daerah Bugis Makassar itu para pedagang dihargai, karena itu yang tiga yang menjadi perhatian bahwa pemerintah, kemudian orang pintar, dan kemudian para pedagang itu dia orang kaya sangat dihargai di daerah Bugis Makassar. Karena itu beda dengan di Jawa, itu tidak masuk bagian daripada kelompok yang tinggi. Jadi pastilah memang semangat semangat itu harus menjadi bagian daripada upaya kita berjalan. Siap. Dari komunitas nih Pak, ada perwakilan komunitas Tarbiyah Bisnis Pondokpreneur Indonesia ingin bertanya, kiat-kiat untuk tetap semangat Pak, karena mungkin gampang ya bilang semangatnya. Nah, cara buat semangat itu gimana Pak? Iya, jangan menyerah dan selalu optimis. Yeah. Jadi, kalau mungkin kita rugi hari ini, apa yang salah? Oh, ini yang salah, telat barangnya atau terlalu mahal atau
kita tidak mau produksi, terlalu tidak terjual. Ya, jangan pernah berhenti, jangan pernah kecewa kalau sulit. Tetap semangat, optimis yang harus dijalankan. Ya, bahwa kalau saya tetap berusaha, bahwa memang sekarang mungkin sulit penjualan, ya kita juga pendapatan kurang, kita juga pengeluaran harus kurangi. Tapi kita akan tetap optimis bahwa nanti tahun ini, tahun depan akan baik lagi. Maka tetap kita mempunyai semangat untuk maju seperti itu. Siap. Selanjutnya nih Pak, dari Kalimantan Timur, ada Firza Panji Wiguna. Dia bertanya, apa relevansinya bisnis dengan kekuasaan politik, Pak? Ya tentu ada saja. Karena kalau di Indonesia juga bisnis itu juga tidak bisa lepas daripada dukungan pemerintah atau bersama-sama pemerintah. Bagi kontraktor contohnya kontraktor itu dari dananya dari pemerintah untuk bikin jalan, bikin pengairan, bikin gedung-gedung tanpa suatu upaya. Tetapi ini tidak mutlak. Justru kalau terlalu banyak politiknya, ongkosnya juga besar. Karena itu tidak mutlak. Yang penting berusaha bikin yang terbaik, kemudian lebih cepat. Jadi bisnis itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan untuk bersaing. Pertama, kita mesti memproduksikan barang yang lebih baik. Kedua, kita memproduksikan barang yang ongkosnya lebih murah. Kemudian kita mau memproduksikan sesuatu yang lebih cepat waktu. 3 tadi ini jadi kualitas, itu harga, dan kemudian kecepatan itu sangat penting dalam menjaga bisnis kita. Siap. Pak JK, lebih penting ide atau modal, Pak, untuk anak-anak muda ini? Dua-duanya penting. Tetapi yang pertama dulu ide, baru modal. Walaupun ada modal, bisa juga ada modal kalau ada warisan atau ada orang keluarga. Baru kita berpikir idenya untuk diapakan modal ini. Tapi selalu yang pertama juga itu ide dulu, baru modal. Karena kita saya mau ide untuk menjadi bikin perumahan atau bikin kue, bikin roti. Idenya muncul baru kita berusaha dengan modal. Jadi yang pertama cara berpikir. Bisa juga kalau memang tersedia modal, kemudian saya mau apakan ini modal saya, bisnis apa ya. Khususnya pada dewasa ini, pada saat bunga rendah, depositonya 3%, jadi kalau disimpan di bank itu sulit, maka kita harus menjalankan ide itu. Siap, jadi ide yang penting ya teman-teman. Ini ada 2 pertanyaan mungkin mewakili dari Sopeng dan Makassar. Pak Herdiansyah, bagaimana kita terjun di dunia bisnis kalau karakter kita introvert, Pak, atau tertutup? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengoptimalkan bisnis kalau kita sendiri itu punya banyak kegiatan di luar, Pak? Itu tadi mungkin fokus itu. Iya. Pertama, menjadi pengusaha itu harus terbuka, harus rajin bertemu orang, berlangganan, harus bersih, harus juga tentu mencari pelanggan, kemudian juga tentu mencari ide-ide. Kalau orang yang tertutup, itu sulit. Ini harus terbuka, ya, seperti itu. Gampang bergaul, usahakan. Jadi pengusaha itu harus selalu begitu, harus banyak teman. Jadi ada selalu perbedaan kita. Bahwa kalau jadi pengusaha 1000 teman belum cukup, 1 musuh sudah berlebihan. Betul. Jadi harus bekerja seperti itu. Kalau pengusaha, bahwa memang harus Anda punya keterbukaan, jangan introvert, jangan melihat sendiri. Nanti Anda pesimis. Kalau Anda pesimis, Anda takut gagal. Kalau takut introvert, misalnya takut gagal. Kalau takut gagal ya tidak itu gagal yang sejati. Kalau soal waktu,
bisnis itu tidak bisa jadi sampingan. Kalau bisnis jadi sampingan, maka pasti tidak akan maju. Harus bisnis itu harus diberikan waktu yang baik. Jadi lihat orang Cina, pagi-pagi sudah buka toko, ya sampai malam. Jadi dia betul-betul melihat kesempatan itu lebih baik seperti itu. Dan saya kira akan terbuka. Jangan jadikan bisnis itu sampingan. Kalau jadikan bisnis sampingan, ya tidak akan maju. Siap. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan langsung nih dengan Pak JK. Saya membuka kesempatan itu. Mungkin ada 1-2. Ini ada Adinda Zahra dari SMA Atira Kajol. Apakah ada yang lain lagi? Oke. Adinda Zahra Zalika, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zalika Ulia Putri dari SMA Atira Kajau Lali di Makassar. Sebagai seorang wirausaha, tentunya kita nanti akan menjadi pemimpin di tempat usaha kita. Pertanyaan saya, bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik, yang adil serta dapat disukai oleh para anggota lainnya tanpa perlu merasa ditakuti? Apakah ada strategi atau hal yang perlu dilakukan agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Sekian dari saya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Adinda Zahra. Pak JK, apa mau menerima beberapa pertanyaan atau langsung jawab, Pak JK? Bisa langsung supaya siap. Silahkan, Pak. Ya, jadi pemimpin itu pertama harus mempunyai arah, harus jelas tujuannya. Kedua, harus memimpin orang, memberikan mengajari caranya, memberikan petunjuk, dan juga tentu bekerjasama dengan namanya manajemen, bagaimana orang lain bekerja untuk kita. Seperti itu, pemimpin itu harus. Pemimpin itu tidak perlu ditakuti, tapi orang akan jalan sendiri kalau merasa bahwa pimpinan itu bermanfaat. Kalau ditakuti, kalau dia tidak ada, orang tidak ikut. Tapi kalau berwibawa, apapun, walaupun dia tidak ada pimpinan, itu tetap akan jalan ini bisnis ini. Jadi tidak perlu pemimpin itu ditakuti, tapi bagaimana pemimpin itu berwibawa. Nah, ini kembali lagi kepada semangat dan kejujuran yang sangat penting, karena untuk menjadi pemimpin itu tanpa semangat dan kejujuran, Anda tidak bisa jadi pemimpin seperti itu. Siap. Iya, cukup ya Zahra. Iya, selanjutnya nih Pak, mungkin dari Jakarta nih, ada Pak Abdullah ya. Mungkin silahkan langsung Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Tenri, dan ini suatu kehormatan bagi kami, alhamdulillah bisa langsung ini bertatap maya dengan Pak JK begitu. Ini saya tertarik dengan tema webinar saat ini, meskipun baru jam 10 kami dapat info dari Pak Syamril di grup. Alhamdulillah kami bisa langsung join dan bisa bergabung ini. Baru sepintas menyimak penjelasan dari Pak JK, ada 3 hal yang harus dimiliki pengusaha, yaitu yang pertama adalah cerdas cari peluang, kemudian fokus dan pengalaman. Nah, terkait dengan pengalaman ini, Pak JK dan Bapak Ibu sekalian, ini saat ini dengan kemajuan iptek yang luar biasa, kami melihat banyak anak-anak muda yang secara pengalaman ini kurang mumpuni, tetapi dapat meraih kesuksesan materi dan membangun startup yang luar biasa, Pak JK ya. Seperti YouTuber, kemudian ada beberapa startup kita, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya, bahkan sekarang sudah menjadi unicorn baru begitu. Nah, bagaimana menurut Bapak mengenai relevansi pengalaman untuk pengembangan bisnis saat ini begitu? Karena kami melihat pengalaman ini, kalau orang bilang ya nikah aja tidak perlu pengalaman, yang penting justru kalau nikah memiliki pengalaman ditanyakan sama calon mertua begitu kira-kira Pak.
Terima kasih Pak JK dan Bu Tenri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Abdullah. Iya Pak. Monggo Ya. Pak JK. Ya, saya ingin tadi katakan bahwa kalau hanya pendidikan saja, gampang ini negara diselesaikan. Bikin semua pendidikan wira swasta dan orang langsung menjadi wira swasta. Tapi ternyata tidak. Harus yang berhasil itu yang punya pengalaman. Bukan pengalaman bidang itu, bisa berbeda. Coba tanya semua itu yang milenial yang berhasil. Itu tidak mungkin berhasil langsung. Dia punya pengalaman yang gagal, pengalaman yang ada. Tapi ini saya ingin sampaikan juga kepada generasi-generasi. Kalau pengalaman saya dan anak saya, kita Pajikala itu sekarang generasi ketiga. Nah, tiap generasi itu harus belajar dulu kepada senior. Anak saya harus belajar kepada teman-teman di kantor yang lebih senior. Nah, baru dia bisa memegang tampuk perusahaan. Dia harus punya pengalaman. Jangan tiba-tiba pengusaha mau langsung dirut langsung apa. Tanpa pengalaman tidak akan bisa bersaing. Memang sekarang di usaha banyak perubahan-perubahan yang seperti e-commerce atau itu penilaiannya bukan kepada keuntungan, kepada nilai. Jadi berbeda. Kalau kita yang tradisional ini jual mobil, jual membuat kontraktor atau industri, itu yang menjadi ukurannya keuntungannya. Tapi kalau bisnis sekarang banyak e-commerce, nilainya bisa perusahaan itu rugi, tapi nilainya naik karena nama. Jadi memang teknologi ini merubah sifat. Tapi jangan lupa tidak semua bisa berhasil juga. Ada ribuan orang mencoba, mungkin hanya puluhan yang berhasil. Begitu banyak orang mencoba, tidak pada tahun 2000-an betul ada krisis tentang usaha itu. Begitu banyak yang mau, tapi tidak banyak yang berhasil. Sama dengan ini yang terkena di Indonesia barangnya 3, 4 atau 10 ya. Tapi berapa yang mencoba? Mungkin ratusan yang mencoba. Jadi dari pengalaman kemampuan itu terjadilah pengalaman saya sendiri selalu yang muda diajar oleh yang senior. Dia dari pengalaman dia melihat anak saya sejak kecil saya ajak kemana-mana ke proyek kemana agar dia melihat berpengalaman sehingga pada saat menjalankan usaha dia sudah tahu bahwa yang begini akan salah, yang begini akan benar. Jadi itu ada yang berhasil tanpa pengalaman langsung, iya ada, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Kenapa? Seperti selalu katakan, karena secara pengusaha Tiongkok itu maju. Karena sejak kecil dia tinggal di toko, belajar di toko, menjual di toko, berpengalaman, baru kemudian dia bikin toko lain. Itu karena dia tidak dapatnya di sekolah, tapi dapat dari pengalaman ayahnya, dapat dari pengalaman keluarganya, sehingga bisa maju seperti itu. Karena seperti saya katakan tadi, sekiranya hanya pendidikan yang menentukan orang maju, gampang sekali kita majukan negeri ini. Tapi justru dibutuhkan suatu pengalaman yang baik, ilmu yang nyata. Pengalaman itu ilmu yang nyata. Seperti dikatakan, pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi apa guru terbaik? Ya pengalaman. Kenapa ada sistem magang? Karena itu maka di pendidikan dewasa ini adalah diupayakan sistem magang. Karena itu mencari pengalaman dulu sebelum tamat. Oke, cukup ya Pak Abdullah tanggapan dari Pak JK tadi. Mungkin karena sebentar lagi di waktu Indonesia Tengah sudah masuk zuhur, kita masih bisa terima 1 atau 2 deh pertanyaan nih. Tadi udah ada cewek ya dari pelajar, ada Rifki nih Pak, Rifki Mulyadi. Oke. Silakan Dek. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana cara menjadikan sebuah bisnis atau tips menjadikan sebuah bisnis menjadi besar dengan modal yang kecil-kecil, karena setahu saya itu semua pelajar itu kalau mau mulai bisnis untuk modal dia kurang, Pak. Bagaimana cara agar bisa
menjadikan sebuah bisnis itu menjadi besar dengan modal yang kecil. Terima kasih, Pak. Betul. Ini pertanyaan sejuta umat kayaknya Pak JK, karena orang tahu anak pelajar belum bisa punya akses ke bank ya. Biasanya masih bergantung ke orang tua atau ke orang yang lebih berkuasa mungkin secara keuangan. Monggo Pak JK. Iya. Tidak ada pengusaha yang langsung modal besar, tidak ada. Dia butuh waktu. Karena itu kalau modal kecil, ya kita berusaha dari awal dulu. Haji Kala ini mulai dari bapak saya jual di pasar. Di pasar. Nah, jadi mulai dari kecil. Tapi itu ditabung kemudian menjadi bagian daripada upaya. Tapi yang paling penting usaha jalan terus. Jadi memang tidak bisa hari ini Anda mulai usaha, tahun depan Anda ingin punya perusahaan yang besar, punya kantor besar, tidak bisa seperti itu. Harus punya tahapan-tahapan. Ada juga memang beberapa yang sangat cepat usahanya, tapi lebih banyak lagi yang harus bertahap usahanya, bertahap loyal usahanya. Jadi jangan berpikir seperti itu bahwa dalam modal kecil. Bisa dengan modal kecil, tergantung jenis usahanya, dan kemudian bisa Anda tetap konsisten kepada usaha itu, kemudian bisa jadi besar kemudian. Coba aja dulu ya Pak ya, coba aja dulu. Sambil tetap berjejaring dengan teman-temannya, saling menyemangati. Baik, Pak JK 11.56 nih di kita, dan saya salah satu kunci dari pebisnis itu sebenarnya respect pada waktu ya Pak ya. Oke Pak, mungkin ada satu closing statement dari Pak JK untuk adik-adik yang akan berpartisipasi di Lomba Bisnis Ideaton 2021 Institut Teknologi dan Bisnis Skala, dan juga mungkin motivasi bagi teman-teman guru, pendidik yang bergabung di Zoom kita supaya mereka teredukasi dengan baik terkait kewirausahaan. Monggo Pak JK. Ya, semua usaha atau bisnis ataupun karir. Semua dimulai dari yang kecil ke besar. Semua dimulai dengan ide-ide yang seperti yang mau dipertahankan itu. Semua dijalankan dengan kejujuran. Semua dijalankan dengan optimisme ke depan. Itu mulai, yang penting mulai. Yang sangat penting itu bagaimana memulai. Jangan langsung belum mulai sudah pesimis, sudah khawatir. Jadi mulai belajar dengan lihat keadaan masyarakat seperti yang saya lakukan. Saya lakukan bahwa beli mobil itu harus punya kemampuan. Kemampuan itu harus apabila ini udah ditingkatkan, cekulan ditingkatkan, ini pengusaha ditingkatkan, maka dia itu. Tentu ukurannya besar. Tapi saya juga mulai dengan bisnis bapak saya yang tinggal satu karyawan. Saya mulai dari situ. Tapi kemudian dengan semua dikerjakan di rumah dulu. Nanti berkembang baru seperti sekarang ini. Saya kira itu. Yang optimis. Siap. Terima kasih Pak JK untuk sesi berbaginya hari ini, di hari Senin ini. Semoga Bapak senantiasa sehat dalam menjalankan aktivitasnya, dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Skala menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di Jakarta, Pak JK dan tim yang sudah memfasilitasi sesi kita hari ini, dan juga kurang lebih 528 partisipan yang bergabung di Zoom dan juga di webinar. Mungkin teman-teman panitia ada yang ingin menghandle foto bersama dengan Pak JK nih, sebelum saya menyerahkan ke teman MC kita, Ibu Aulia. Ya, foto bersama mungkin ya Pak JK. Ya, oke. Oke. Teman-teman bisa open cam. Oke. Baik. Terima kasih kembali. Salam untuk semua teman-teman di Jakarta Pak JK. Sehat terus.
Baik, untuk sesi dari Pak JK tadi, closing statement dari beliau membuktikan juga telah selesai saya memandu sesi hari ini. Dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Aulia untuk menyampaikan mungkin ada closing dari teman-teman panitia. Silakan.